Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaruq Rodiatul Adha dari kelas 3D4 EA dengan NRP 21226021 akan menjelaskan tentang pelatihan keamanan kelistrikan untuk mata kuliah K3L. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam pelatihan keselamatan kelistrikan, keselamatan kerja adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan, terutama di lingkungan kerja yang berhubungan dengan kelistrikan. Berdasarkan laporan Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh listrik menempati urutan keempat sebagai penyebab kecelakaan kerja fatal di dunia industri. Listrik yang umumnya dianggap aman dalam penggunaan sehari-hari dapat menjadi sumber bahaya serius apabila tidak ditangani dengan benar. Pentingnya pelatihan keselamatan kelistrikan bagi tenaga kerja bertujuan untuk mengurangi resiko tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur keselamatan. Lalu, apa tujuan dari pelatihan keselamatan kelistrikan ini? Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kesadaran pekerja akan bahaya yang terkait dengan pekerjaan kelistrikan. 2. Memahami penggunaan alat pelindung diri atau APD. 3. Mematuhi regulasi K3 untuk memastikan pekerja mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. 4. Mendorong terciptanya budaya keselamatan yang kuat di antara pekerja. Selanjutnya, apa sih manfaat dari latihan keselamatan kelistrikan ini? Untuk manfaatnya yaitu 1. Pengurangan risiko kecelakaan. 2. Peningkatan moral dan produktivitas. 3. Peningkatan kesadaran keselamatan. Dan yang keempat adalah kepatuhan hukum. Berikut beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelatihan keselamatan kelistrikan. Dalam Undang-Undang Ketenagaan, yang pertama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 1 tentang penyediaan APD. Selanjutnya, yang kedua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja terkait kelistrikan di tempat kerja. Dan juga yang terakhir, ini untuk standar internasionalnya itu terdapat pada OSHA, yaitu pada nomor 29 CFR 1910 Subpart S yang berfokus pada standar keselamatan listrik di tempat kerja. Lalu juga terdapat dalam OSHA Electrical Safety Standard yang menyediakan pedoman untuk pengenalan dan pengendalian bahaya listrik. Di sini terdapat beberapa dasar teori yang berkaitan dengan pelatihan keselamatan kelistrikan. Yang pertama, terdapat teori keselamatan kerja atau safety management theory. Pada teori ini berfokus pada prinsip yaitu seperti tindakan preventif untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan seperti tersengat, yaitu kita dapat menggunakan isolasi, lalu grounding, dan perlindungan terhadap kebocoran listrik. Di sini isolasi adalah cara melapisi komponen listrik agar tidak bersentuhan langsung dengan pekerja atau alat lainnya. Grounding adalah metode untuk menyalurkan arus listrik yang tidak diinginkan ke tanah, sehingga mengurangi resiko kejutan listrik. Lalu yang selanjutnya, alat pelindung diri adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari resiko tersetrum.
seperti sarung tangan, sepatu anti listrik, dan pakaian anti listrik. Selanjutnya, terdapat teori perilaku keselamatan sistem. Teori perilaku keselamatan atau safety behavior theory. Teori ini berfokus pada perilaku pekerja sebagai faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Melalui pelatihan keselamatan, pekerja diberi pemahaman dan kesadaran untuk mengidentifikasi serta merespon potensi bahaya. Selanjutnya, untuk teori manajemen risiko, teori ini menyatakan bahwa risiko di tempat kerja termasuk yang terkait dengan kelistrikan dapat dikelola melalui identifikasi risiko, analisis, pengendalian, dan mitigasi. Pelatihan keselamatan kelistrikan merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko terkait kelistrikan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada pekerja untuk menghindari atau mengurangi dampak bahaya listrik. Lalu, teori keselamatan sistem atau sistem safety theory. Teori ini menekankan pendekatan sistemik dalam keselamatan kerja, di mana setiap komponen dalam sistem kerja, termasuk pekerja, alat, dan prosedur, harus dipastikan keamanannya. Dalam konteks kelistrikan, teori ini mendukung pentingnya pelatihan dalam memitigasi potensi bahaya dari aspek teknis dan operasional. Dan yang terakhir adalah teori kesadaran bahaya atau system safety theory. Teori ini menjelaskan bahwa mengenali bahaya adalah langkah pertama dalam mencegah kecelakaan kerja. Melalui pelatihan keselamatan kelistrikan, pekerja diajarkan untuk mengenali tanda-tanda bahaya kelistrikan, seperti alat yang rusak atau arus yang tidak terisolasi, sehingga mereka bisa mengambil langkah preventif yang diperlukan. Selanjutnya di sini terdapat data dari dari website SV, yaitu Workplace Fatalities and Injuries, yang mana berdasarkan dari data dari Electrical Safety Foundation International atau SV yang menunjukkan tingginya angka kecelakaan dan kematian akibat kelistrikan di tempat kerja, dapat dilakukan analisis mengenai efektivitas pelatihan keselamatan kelistrikan. Data ini menyoroti bahwa kontak langsung dengan arus listrik, ledakan listrik, dan kejutan listrik menjadi penyebab utama dari berbagai insiden serius di lingkungan kerja. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pelatihan keselamatan kelistrikan sebagai langkah preventif yang kritis. Sehingga dari data tersebut dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelatihan keselamatan kelistrikan sangat penting dalam lingkungan kerja untuk memastikan keselamatan pekerja dan mengurangi resiko kecelakaan terkait kelistrikan. Dengan pelatihan ini, pekerja dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai potensi bahaya kelistrikan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, termasuk kemungkinan kontak dengan arus listrik, loncatan listrik, dan ledakan akibat peralatan yang tidak terisolasi dengan baik. Dan yang terakhir, sarannya adalah pelatihan keselamatan kelistrikan harus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan peraturan. Selain itu, audit keselamatan sebaiknya diterapkan untuk memeriksa kepatuhan pekerja terhadap standar K3 serta efektivitas APD yang digunakan. Perusahaan disarankan untuk menggunakan teknologi simulasi atau virtual reality atau VR untuk melatih pekerja dalam skenario kelistrikan berbahaya yang realistik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.